Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dimas Fatur Dwi Krisna dari Prodi D4 Teknologi Radio Kendaraan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan NIM 1517103830002. Di sini saya akan memaparkan hasil dari PowerPoint saya, yaitu mengenai USG Doppler ginjal. Saya mulai dari prinsip dasar USG Doppler. Prinsip Doppler menggambarkan variasi nyata dalam frekuensi cahaya atau gelombang suara ketika sumber gelombang mendekati atau menjauh, relatif terhadap pengamat. Contoh tradisional yang diberikan untuk menggambarkan fenomena fisik ini, yaitu perubahan nyata dalam tingkat suara kereta api saat kereta mendekat dan kemudian meninggalkan stasiun. Suara tersebut tampak lebih tinggi nadanya saat kereta mendekati stasiun, dan terdengar lebih rendah nadanya saat kereta meninggalkan stasiun. Perubahan nyata dalam nada suara ini, atau yang disebut pergeseran frekuensi, banding dengan kecepatan gerakan sumber pemancar suara. Penting untuk dicatat bahwa suara kereta yang sebenarnya tidak berubah. Itu adalah persepsi perubahan suara ke pengamat stasioner yang menentukan efek Doppler. Dalam aplikasi klinis, ketika ultrason dengan frekuensi tertentu FO gunakan untuk mengintonasi pembuluh darah tertentu, frekuensi yang dipantulkan FD atau pergeseran frekuensi berbanding lurus dengan kecepatan pergerakan sel darah merah atau kecepatan aliran darah di dalam pembuluh darah tersebut. Pergeseran frekuensi ini merupakan sebuah sinyal yang ditampilkan dalam bentuk grafik sebagai plot bergantung pada waktu. Dalam tampilan ini, sumbu vertikal mewakili pergeseran frekuensi dan sumbu horizontal mewakili perubahan temporal dari pergeseran frekuensi ini saat menyampaikan peristiwa siklus jantung. Pergeseran frekuensi ini tertinggi selama sistole, ketika aliran darah tercepat dan terendah selama diastole akhir, ketika aliran darah paling lambat di sirkulasi perifer. Mengingat bahwa kecepatan aliran di dasar vaskuler tertentu berbanding terbalik dengan impedansi hilir untuk mengalir. Oleh karena itu, pergeseran frekuensi memperoleh informasi tentang impedansi hilir aliran dasar vaskuler yang diteliti. Pergeseran frekuensi juga tergantung pada kosinus sudut yang dibuat sinyal ultrason dengan pembuluh darah yang ditargetkan. Mengingat bahwa sudut insonasi atau sudut datang sulit diukur dalam praktik klinis. Indeks yang mengandalkan rasio pergeseran frekuensi dikembangkan untuk menghitung bentuk gelombang Doppler. Dengan mengandalkan rasio pergeseran frekuensi, indeks Doppler ini dengan demikian tidak bergantung pada efek sudut insonasi berkas ultrason. Lalu mode color Doppler atau mode aliran warna adalah mode yang ditumpangkan pada gambar Beamed real time. Mode ini digunakan untuk mendeteksi adanya aliran vaskuler di dalam jaringan yang diinsonasi. Dengan konvensi, jika aliran menuju transducer berwarna merah dan jika aliran menjauh dari transducer berwarna biru. Operator mengontrol berbagai parameter Doppler warna seperti skala kecepatan atau frekuensi pengulangan pulsa yang disebut PRF, filter dinding, ukuran area dalam bidang Beamed, dan sudut datang yang dibuat sinyal ultrason dengan arah aliran darah. Untuk mengoptimalkan tampilan color Doppler, sudut insonasi harus sejajar dengan arah aliran darah semaksimal mungkin. Jika sudut insonasi mendekati 90 derajat, tidak ada aliran warna yang akan ditampilkan mengingat efek Doppler bergantung pada kosinus sudut insonasi dan kosinus 90 derajat sama dengan 0. Berikut merupakan velocimetri Doppler arteri umbilikalis pada penyisipan tali pusar perut. S sesuai dengan pergeseran frekuensi selama sistole puncak, dan D sesuai dengan pergeseran frekuensi selama sistole lahir. Lalu gambar sebelah kanan dari monitor saya yaitu mode color Doppler
dari penyisipan tali pusar ke dalam plasenta posterior. Darah di vena umbilicalis berwarna merah menuju transducer, dan darah di arteri umbilicalis berwarna biru menjauhi transducer. Lalu berikut merupakan beberapa indikasi klinis pemeriksaan USG Doppler ginjal. Yang pertama yaitu renal artery stenosis, transplantasi kidney, renal mass, lalu yang keempat renal vein thrombosis, dan yang terakhir acute renal obstruction. Lalu selanjutnya yaitu teknik scanning USG Doppler ginjal. USG Doppler ginjal dilakukan dengan colorful Doppler menggunakan probe sektor berfrekuensi 3,5 MHz. Pasien diperiksa dalam posisi terlentang. Dekubitus lateral kiri untuk ginjal kanan dan dekubitus lateral kanan untuk ginjal kiri. Sonografi Doppler dilakukan dengan menggunakan teknik non-kompresi dan dalam kondisi yang nyaman diperoleh bentuk gelombang Doppler. Arteri ginjal, segmental, dan interlobar utama berdekatan dengan piramida medular. Kemudian diinsonasi menggunakan Doppler gauge 2-4 mm. Parameter Doppler yang dicatat adalah PI atau Pulsatility Index, RI atau Resistive Index, lalu rasio sistolik dan diastolik, kecepatan puncak sistolik, dan kecepatan akhir diastolik untuk semua subjek. Dan ini merupakan beberapa dari hasil citra pemeriksaan USG Doppler ginjal. Gambar sebelah sudut kiri bawah dari monitor saya yaitu merupakan gambar USG Doppler ginjal normal pada wanita sehat berusia 25 tahun dengan indeks resistif yaitu 0,6. Lalu selanjutnya gambar sebelah pojok kanan dari layar monitor saya yaitu merupakan gambar power Doppler menunjukkan massa padat eksotik heterogen yang ditunjukkan oleh anak panah dengan aliran internal. Lalu gambar sebelah kanan bawah dari monitor saya yaitu hasil USG Doppler ginjal dari anak laki-laki yang berusia 10 tahun dengan kelainan homozygous sickle cell disease. Sonogram renal Doppler menunjukkan aliran impedensi tinggi yang diwakili oleh nilai indeks pulsatilitas atau PI dan indeks resistif atau RI yang tinggi masing-masing dengan nilai 1,35 dan 0,73 di arteri interlobar. Ini merupakan daftar pustaka dari PowerPoint yang saya telah buat. Saya mengambil dari beberapa jurnal. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.